الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan terkait junub. An Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha. Dari Ummu Salamah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, ia berkata. Nah, di sini dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah. Datang Ummu Sulaim yang merupakan istri dari Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Jadi kata Ummu Salamah, Ummu Sulaim yang merupakan istri dari Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Apa isi pertanyaannya? Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Hal alal mar'ati min ghuslin idha hiyah talamat. Apakah seorang wanita juga wajib mandi jikalau dia junub, atau maaf, jikalau dia mimpi basah? Jadi di sini Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita wajib mandi ketika dia mimpi basah? Di sini Ummu Sulaim jamaah, sebelum bertanya tentang pertanyaan ini, Ummu Sulaim mengawalinya dengan innallaha la yastahyi minal haqq. Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Kenapa? Karena yang akan dia tanyakan adalah sesuatu yang sebenarnya perempuan ini malu untuk tanya langsung kepada laki-laki. Jadi karena sebenarnya perempuan secara fitrah dia akan malu kalau seandainya bertanya masalah ini langsung kepada laki-laki. Sehingga Ummu Sulaim di awal memberikan pendahuluan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Dan di sini juga ada, bisa kita ambil pelajaran jamaah bahwasannya di antara sifat Allah itu adalah al-haya atau malu. Namun malunya Allah itu beda dengan malunya makhluk. Malunya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Kita kembali ke hadis jamaah. Jadi Ummu Sulaim bertanya, apabila wanita mimpi basah, apakah ia wajib mandi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya, dia wajib mandi. Idza ra'atil ma', apabila dia melihat adanya air, atau apabila dia melihat adanya mani. Jadi perempuan, jikalau dia mimpi basah dan ketika bangun dia melihat adanya mani, maka dia juga wajib apa? Mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah tarjamatu Ummu Sulaim. Biografi dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim
yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini jamaah, beliau adalah istri dari Abu Thalhah yang merupakan ibu dari Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim ini jamaah ibunya siapa? Anas bin Malik. Kita sering dengar Anas bin Malik. Nah, ibunya itu namanya siapa? Ummu Sulaim. Nama aslinya adalah Sahlah. Jadi nama aslinya Sahlah, hanya saja dikenal dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah wanita yang cerdas, wanita yang solehah, dan wanita yang sabar ketika mendapatkan ujian. Di antara sebuah kisah yang menarik dari Ummu Sulaim ini jamaah, beliau pernah ditinggal mati oleh anaknya. Pernah ditinggal mati oleh anaknya ketika suaminya, siapa tadi nama suaminya? Abu Thalhah. Ketika suaminya safar. Jadi ketika suaminya mau safar, anaknya ini sudah dalam kondisi sakit. Namun karena mungkin safarnya safar penting, akhirnya tetap safar ditinggal. Nah, ketika Abu Thalhah pulang jamaah, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Masih kecil. Nah, di saat itu jamaah Ummu Sulaim tidak atau mengatakan kepada semua keluarganya, jangan sampai ada yang mengabarkan bahwasannya anaknya Abu Thalhah sudah meninggal dunia kecuali saya. Jadi biar nanti saya yaitu Ummu Sulaim yang langsung mengabarkan kepada suami saya Abu Thalhah. Ketika suaminya pulang dari safar jamaah, kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan baik, kemudian makan kenyang, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah itu baru Ummu Sulaim menyampaikan kepada Abu Thalhah. Ummu Sulaim mengatakan, "Ara'aita ahla baitin a'aru ahla baitin ariyatan fatalabaha ashabuha ayaruddunaha am yahbisunaha." Kata Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah, "Wahai suamiku, kalau ada suatu keluarga meminjamkan suatu pinjaman kepada keluarga lain. Nah, kemudian yang meminjamkan ini pengen ngambil lagi. Apakah yang dipinjamkan itu mengembalikan atau tidak mengembalikannya?" Jadi kalau ada yang minjemin kita sesuatu, kalau kemudian yang minjemin mau apa? Mau memintanya, apakah kita boleh menahan atau kita harus apa? Mengembalikannya? Apa kata Abu Thalhah? Bal yaruddunaha alaihim. Ya wajib untuk diapakan? Dikembalikan. Orang bukan punya kita kok. Masa kita tahan-tahan? Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ihtasib ya Aba Umair. Sabar wahai Abu Umair, yaitu Abu Thalhah. Sesungguhnya anak kita bukan milik kita. Anak kita adalah titipan Allah dan Allah Ta'ala telah mengambil titipannya kembali. Abu Thalhah jamaah marah. Jadi Ummu Sulaim ini sudah berusaha biar Abu Thalhah tidak marah, tapi ternyata dengar seperti itu tetap marah. Tapi marahnya sahabat langsung datang ke Nabi. Jadi ketika marah sama Ummu Sulaim langsung datang ke Nabi menceritakan, "Wahai Nabi, sungguhnya anak saya meninggal dunia dan Ummu Sulaim enggak terus terang." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah Ta'ala memberkahi malam kalian berdua. Betul jamaah, Masya Allah. Atas doa Nabi SAW jamaah, lahir dari Ummu Sulaim dan Abu Thalhah jamaah, seorang anak yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah ini nanti jadi adiknya Anas bin Malik. Tapi beda bapak, karena bapaknya yang pertama meninggal dunia. Nah, Abdullah, adiknya Anas bin Malik ini jamaah, dikisahkan bahwasannya setelah dia menikah, dia punya anak 9. Dikatakan bahwa 9 anak ini, fara'aitu lahum tis'ata auladin kullahum qad qara'ul Qur'an. 9 anak semuanya menjadi hafid Quran. Jadi dari Abu Thalhah dan Ummu Sulaim lahir Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah anak yang dulu didoakan sama Nabi. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah berkahi malam kalian berdua, wahai Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Didoakan sama Nabi, lahir siapa? Abdullah. Dari Abdullah ini jamaah lahir 9 anak, semuanya menjadi ulama.
9 anak semuanya menjadi ahli Quran. Jadi kalau di zaman Nabi, kalau ahli Quran pasti ahli fikih. Mereka kalau hafal Quran ya pasti paham isi-isinya. Jadi ini keberkahan atau kesabaran dari Ummu Sulaim ketika anaknya meninggal jamaah, justru dia yang sabar, suaminya yang kurang sabar. Ini sedikit tentang Ummu Sulaim. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu dari bab ini jamaah atau dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya seorang perempuan itu boleh minta fatwa sendiri. Jadi seorang perempuan itu boleh bertanya kepada laki-laki sendiri. Tidak harus dia mewakilkan kepada laki-laki yang lain atau kepada keluarganya dan seterusnya. Jadi boleh seorang perempuan itu langsung bertanya kepada orang yang dia anggap faham tentang ilmu agama. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabiah, para sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi SAW. Seperti diantaranya adalah Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah bintu Sa'labah ini jamaah pernah ngadu kepada Nabi SAW terkait suaminya. Nah di saat itu di sampingnya Nabi ada Aisyah. Kata Aisyah, saya ini tidak mendengar suara Khawlah bintu Sa'labah kecuali kadang dengar kadang tidak. Jadi karena Khawlah ini ngomongnya lirih, padahal Aisyah di sampingnya Nabi. Padahal Aisyah di sampingnya Nabi, tapi Aisyah tidak mendengar semua pembicaraannya. Jadi mungkin dengar yang pertama, nggak dengar yang kedua, dengar yang ketiga, nggak dengar yang keempat. Seperti itu. Namun jamaah, Allah Ta'ala dengar dari atas 7 langit. Dari atas langit ke 7. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar keluhan seorang wanita kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang suaminya. Siapa wanita ini? Khawlah bintu Sa'labah. Aisyah yang di sampingnya aja nggak dengar secara sempurna. Namun Allah Ta'ala yang di atas langit ke-7, Allah Ta'ala mendengarnya dengan sempurna. Dan dengan hal itu jamaah turun surat apa? Al-Mujadilah. Di sini jamaah Khawlah bintu Sa'labah langsung bertanya kepada Nabi SAW. Begitu pula yang lain, Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, ketika Id, ketika hari raya, Nabi SAW memotivasi perempuan untuk bersedekah. Istrinya Abu Mas'ud pulang ke rumah, atau istrinya Abdullah bin Mas'ud pulang ke rumah, kemudian dia ingin bersedekah dengan perhiasannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih berhak untuk menerima sedekah tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena ternyata jamaah Abdullah bin Mas'ud ini secara ekonomi kurang mampu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai istriku, kalau kamu mau sedekah, saya lebih berhak. Saya lebih berhak dan anak kita lebih berhak. Kemudian Zainab ini, istrinya Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, betulkah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasulullah SAW, Sadaqa ibnu Mas'ud, zaujatuka ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim, rawahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud telah benar bahwasannya kalau kamu mau sedekah maka suamimu lebih apa? Berhak. Jadi di sini jamaah banyak kisah yang menunjukkan bahwasannya para wanita di zaman Nabi SAW mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akan semangatnya para wanita di zaman Nabi plus bertanya langsung seorang wanita kepada laki-laki itu dibolehkan. Selama jamaah tidak melembutkan suara. Jadi suaranya diapakan? Dilembut-lembutkan. Ini yang enggak boleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, Fala takhda'na bil qaul. Kata Allah Ta'ala, wahai para wanita, kalau bicaranya jangan diapakan? Dilembut-lembutkan. Jadi jamaah, suara wanita itu bukan aurat. Yang tidak boleh adalah ketika wanita suaranya apa? Dilembut-lembutkan. Ini pembahasan yang kedua jamaah, yaitu seorang wanita itu boleh tanya langsung kepada laki-laki. Pembahasan yang ketiga, dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya antara laki-laki dan perempuan itu sama saja. Sama saja dalam artian ketika mereka mimpi basah, maka mereka wajib untuk mandi. Jadi ketika laki-laki mimpi basah, bangun tidur, dia mendapati ada mani, wajib mandi. Begitu pula wanita jika terjadi hal tersebut juga wajib mandi. Ingat dengan syarat
ketika bangun dia mendapati adanya apa? Mani. Jadi ketika bangun mendapati adanya mani, maka baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Khawlah bintu Hakim, kata Nabi SAW, laisa alaiha ghuslun hatta yanzilal ma. Seorang wanita ketika mandi basah nggak wajib mandi sampai dia mendapati adanya mani. Kama anna rajula laisa alaihi ghuslun hatta yanzil. Begitu pula laki-laki, dia tidak wajib mandi ketika mandi basah kecuali apabila dia melihat adanya mani. Jadi intinya jamaah, pembahasan fikih dari hadis ini adalah laki-laki bisa mandi basah, wanita juga bisa mimpi basah. Hanya saja kata para ulama, mimpi basahnya wanita ini lebih jarang daripada laki-laki. Mimpi basahnya wanita ini lebih jarang. Namun jika dua-duanya mimpi basah dan melihat adanya mani, maka mereka berdua wajib apa? Mandi. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.